Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Abi Satya. Di video kali ini, lanjutan dari video Candi Prambanan. Jadi, teman-teman boleh lihat video kita sebelumnya ya, biar nggak ketinggalan ceritanya. Untuk videonya, bisa klik link di deskripsi bawah ya. Nah, dari Candi Prambanan tadi, kita keluar menuju Candi Sewu, yang tentunya masih satu kompleks dengan Candi Prambanan. Untuk menuju Candi Sewu, teman-teman bisa lihat petunjuk arahnya ya. Untuk petunjuk arahnya sudah sangat jelas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kesasar ya. Oh iya, FYI, karena perjalanan menuju Candi Sewu lumayan jauh, teman-teman bisa banget sewa kendaraan di tempat yang sudah disediakan ya. Seperti sepeda, skuter, sepeda listrik, shuttle, dan masih banyak lainnya. Dilansir dari beberapa sumber, Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Dikenal dengan nama asli Manjustri Graha atau Rumah Manjustri, Candi Sewu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Kedua candi ini ada di pelataran luar Candi Induk atau utama. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Secara administratif, Kompleks Candi Sewu terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti Klurak yang berangkat tahun 782 dan prasasti Manjusri Graha yang berangkat tahun 792 dan ditemukan pada tahun 1960, nama asli candi ini adalah Prasada Vajrasana Manjusri Graha. Istilah prasada bermakna candi atau kuil, sementara Vajrasana bermakna tempat Vajra atau intan, sedangkan Manjusri Graha bermakna rumah Manjusri. Manjusri adalah salah satu bodhisattva dalam ajaran Buddha. Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran 746 hingga 784 adalah raja yang bermansyur dari kerajaan Mataram kuno. Kompleks candi ini mungkin dipugar dan diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani
dari dinasti Sailendra. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Sewu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu di Jawa umat Hindu dan Buddha hidup secara harmonis dan adanya toleransi beragama. Karena keagungan dan luasnya kompleks candi ini, Candi Sewu diduga merupakan candi Buddha kerajaan, sekaligus pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa lalu. Candi ini terletak di Lembah Prambanan yang membentang dari lereng selatan Gunung Merapi di utara hingga Pegunungan Sewu di selatan. Di sekitar perbatasan Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di lembah ini tersebar candi-candi dan situs purbakala yang berjarak hanya beberapa ratus meter satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan penting, artinya dalam sektor keagamaan, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Candi ini rusak parah akibat gempa pada bulan Mei 2006 di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Kerusakan struktur bangunan sangat nyata dan candi utama menderita kerusakan paling parah. Pecahan batu candi berserakan di atas tanah. Retakan dan retakan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah reruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh candi utama. Meskipun situs dibuka kembali untuk pengunjung, beberapa pekan kemudian setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini, setelah dibugar, perancah candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam candi utama. Nama Sewu disematkan masyarakat setempat berkaitan dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang juga erat hubungannya dengan Candi Prambanan. Legenda Roro Jonggrang mengisahkan bahwa dahulu terdapat sebuah kerajaan di wilayah Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka yang memiliki putri bernama Roro Jonggrang. Alkisah, kerajaan Prambanan diserang oleh kerajaan Pengging yang berniat menaklukkan Prabu Baka. Invasi kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang kesatria bernama Bandung Bondowoso yang sakti dan memiliki pasukan jin. Prabu Baka akhirnya tewas dan Bandung Bondowoso ditunjuk oleh Raja Kerajaan Pengging untuk mengambil alih kepemimpinan di Prambanan. Bandung Bondowoso pun mengetahui Prabu Baka memiliki seorang putri yang cantik dan ingin menikahinya. Roro Jonggrang sejatinya enggan menikah dengan Bandung Bondowoso, sosok yang telah membunuh ayahnya dan membuat rakyat Prambanan sengsara. Meskipun demikian, demi melindungi rakyatnya, Roro Jonggrang pun menyetujui permintaan Bandung Bondowoso dengan syarat dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Di luar dugaan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso bersedia memenuhi syarat tersebut. Kemudian, dengan bantuan pasukan jin miliknya, dia mulai membangun candi-candi yang diminta sang putri. Namun, pada akhirnya, syarat tersebut gagal dipenuhi karena siasat dari Roro Jonggrang yang membuat seolah pagi sudah tiba ketika 1000 candi tersebut belum diselesaikan. Bandung Bondowoso yang mengetahui siasat tadi marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung yang kini berada di kompleks Candi Prambanan. Sementara itu, ratusan candi yang sudah dibuat oleh Bandung Bondowoso kemudian disebut Candi Sewu. Terlepas dari legenda tadi, Candi Sewu dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa sejak zaman kuno, masyarakat Indonesia sudah mengenal budaya toleransi. Keduanya berdiri berdampingan meskipun menjadi tempat pemujaan penganut keyakinan yang berbeda. Berikutnya, Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan, bahkan mungkin di Indonesia. Kompleks menempati lahan 185 meter arah utara selatan dan 165 meter timur barat. Ini pun belum mencakup kesatuan konsep dengan Candi Mandala yang juga ditemukan di sekitar Candi Sewu, atau dua yang masih cukup utuh adalah Candi Bubrah dan Candi Gana.
ditambah dengan Candi Lumbung yang berada di selatan Candi Bubrah. Candi Sewu mempunyai diameter 29 meter dengan tinggi 30 meter dan terletak di tengah-tengah atau disebut Candi Induk. Sementara, candi yang ukuran kecil mengelilingi candi utama dan disebut sebagai Candi Perwara dan Candi Penjuru. Pintu masuk kompleks dapat ditemukan di keempat penjuru mata angin, tetapi mencermati susunan bangunannya, diketahui pintu utama di sisi timurlah yang merupakan pintu masuk utama. Tiap pintu masuk dikawal oleh sepasang arca dua rapala. Arca penjaga yang masing-masing berukuran tinggi sekitar 2,3 meter ini dalam kondisi yang cukup baik dan replikanya dapat ditemukan di Keraton Yogyakarta. Apabila dilihat dari dugaan dinah aslinya, terdapat 249 bangunan candi di kompleks ini yang disusun membentuk mandala Wajradhatu, yaitu perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Selain satu candi utama yang terbesar, pada bentangan poros tengah, utara selatan, dan timur barat pada jarak 200 meter satu sama lain. Antara deret lingkar kedua dan ketiga Candi Perwara atau pengawal kecil terdapat 8 candi penjuru yang berukuran kedua terbesar setelah candi utama. Semestinya, di setiap penjuru mata angin terdapat masing-masing sepanjang candi penjuru yang saling berhadapan. Tetapi kini, hanya candi penjuru kembar timur dan candi penjuru utara yang masih utuh. Berdasarkan penelitian fondasi bangunan, diperkirakan hanya satu candi penjuru di utara dan satu candi penjuru di selatan yang sempat dibangun dan keduanya menghadap arah timur. Itu berarti mungkin memang candi penjuru utara sisi timur dan penjuru selatan sisi timur memang tidak pernah ataupun tidak sempat dibangun untuk melengkapi rancangan awalnya. Sebanyak 240 bangunan Candi Perwara atau pengawal yang berukuran lebih kecil dan mengitari candi utama memiliki desain yang hampir serupa dan berbentuk 4 deret persegi yang konsentris. Dilihat dari bagian paling dalam atau tengah, deret pertama terdiri atas 28 candi dan deret kedua terdiri atas 44 candi yang tersusun dengan interval jarak tertentu. Dua deret paling luar, deret ketiga terdiri dari 80 candi. Sedangkan deret keempat yang terluar terdiri atas 88 candi kecil yang disusun berdekatan. Dari keempat deret Candi Perwara ini, terdapat 2 jenis rancangan Candi Perwara. Deret keempat atau terluar memiliki rancang bentuk yang serupa dengan deret pertama atau terdalam, yaitu pada bagian penampang gawang pintunya, sedangkan deret kedua dan ketiga memiliki rancang bentuk yang lebih tinggi dengan gawang pintu yang berbeda. Banyak patung dan ornamen yang telah hilang atau terpenggal dan susunannya telah berubah. Candi-candi Perwara ini diisi arca-arca Dayani Buddha. Ditemukan 4 jenis Dayani Buddha di kompleks Candi Sewu. Arca-arca Buddha yang dulu mengisi candi-candi ini mungkin serupa dengan arca Buddha di Borobudur. Candi-candi yang lebih kecil ini sebagian besar telah runtuh dan batuannya sudah tidak utuh lagi. Di dalam keempat deretan candi kecil terdapat pelataran beralas batu dan di tengahnya berdiri candi utama. Berikutnya prasasti. Ada 2 prasasti tertulis pada batu besar yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Sewu, yaitu Prasasti Klurak dan Prasasti Manjusrigraha. 2 catatan ini sangat penting dalam menentukan masa pembangunan Candi Sewu. Selain 2 prasasti tadi, sebagaimana di kompleks Candi Prambanan, juga ditemukan prasasti-prasasti pendek dalam bentuk goresan-goresan huruf dan figur pada batu penyusun bangunan candi maupun sapuan cat frasa pendek yang ditemukan pada candi utama maupun Candi Perwara. Misalnya pada Candi Perwara nomor 40 deret kedua. Nah, ini yang pastinya teman-teman tunggu. Berapa sih untuk tiket masuknya?
Untuk tiket masuk Candi Sewu, tentunya dijadikan satu dengan kawasan Candi Prambanan. Jadi nggak perlu bayar tiket lagi. Untuk satu tiket dewasa dibanderol dengan Rp50.000 dan satu tiket untuk anak-anak dibanderol Rp25.000. Untuk jam buka Candi Sewu juga mengikuti jam buka kawasan Candi Prambanan, yaitu pukul 8 pagi hingga 5 sore. Saat akhir pekan, kawasan candi bisa jadi sangat ramai oleh wisatawan. Jadi, lebih baik datang saat hari biasa atau datang lebih awal ya. Dan jangan lupa siapkan pula topi atau payung, karena kawasan candi ini cukup panas di siang hari. Oke teman-teman, sekian video kita di Candi Sewu. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Karena video kita masih berlanjut, jadi pantengin video kita agar tidak ketinggalan di wisata berikutnya. See you!